Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ya, memang jamnya udah jam 10. Kita akan selesai maksimum jam 12. Syukur kita bisa selesai jam setengah 12. Jadi cukup 1,5 jam. Kita sedang belajar parenting khusus anak usia dini. Karena memang ditujukan sebenarnya untuk orang tua happy holy kid ya, tapi saya perluas untuk anggota WA grup keluarga bahagia juga boleh bagi yang anaknya usia dini. Dan kita rencanakan akan ada 36 episode ya selama 36 bulan karena kita bikin acara hanya cukup sebulan sekali yang temanya mendidik anak usia dini. Karena tema-tema yang lain, saya bikin acara itu rutin setiap hari Senin. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu, karena memang selama ini belum mengikuti, maka Senin malam itu ada talk show Keluarga Indonesia Bahagia. Itu setiap minggu. Tapi bukan hanya parenting ya, mengenai keuangan, kesehatan, pernikahan, seks, komunikasi, dan sebagainya. Ya, areal keluarga ditambah dengan kesehatan. Tapi yang Sabtu minggu kedua, jadi kita akan rutin selama 36 bulan, berarti 3 tahun ya, nanti baru selesai. Kecuali animonya banyak, yang bertanya banyak, saya bersedia saja kalau mau diperbanyak lagi, misalnya 2 minggu sekali. Tapi selama sementara kita jadwalkan sebulan sekali, khusus tema anak usia dini setiap Sabtu minggu kedua ya. Nah, idealnya adalah ketika Bapak Ibu sedang mendaftarkan anaknya masuk playgroup. Maka playgroup TKA, TKB, nanti anaknya lulus, Bapak Ibu juga lulus ya, lulus sekolah parenting. Sekolah mendidik anak usia dini ya, kita sebut sekolah ya karena memang kita akan belajar. Setiap kali seperti ini saya akan menyampaikan pendek ya, mungkin 20 menit, 30 menit, bahkan mungkin bisa 15 menit karena saya sebenarnya lebih mengharapkan banyak yang bertanya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ada pertanyaan pun mau ditulis sekarang nggak apa-apa ya. Pertanyaannya nanti nggak ada hubungan sama yang saya jelaskan, nggak apa-apa juga. Pokoknya didik anak aja ya. Tapi kalau bisa anak usia dini. Tapi misalnya yang usia dini nggak ada masalah Pak. Masalah ini kakaknya nih udah kelas 2 SD. Nggak apa-apa juga ya. Mau ditanya, tanyakan saja. Boleh ditulis ke everyone sehingga yang lain bisa membaca. Saya nggak mau Pak, orang lain tahu. Boleh ditulis private chat ke saya, berarti nanti saya yang tahu ya. Hari ini saya ada di kota Solo ya, dan istri saya ada di Jakarta, jadi nggak bisa berdua. Tapi nanti minggu-minggu ke depan kita akan menjawab pertanyaannya berdua. Karena saya besok rupanya harus khotbahnya sudah onsite di kota Solo ya. Nah, saya akan mulai membagikan materinya. Setelah itu kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Jadi kita langsung mulai saja, kita tidak banyak acara-acara pembukaan, belajar selesai ya. Oke, kita akan mulai mengenai didik anak usia dini sesi 1 ya. Tujuannya apa sih kita belajar? Ya, supaya menjadi orang tua yang lebih baik. Saya sih berani bersaksi gitu ya, maka pakai bikin kaosnya sengaja. Udah dulu nih, ini foto lama ya, bukan awet muda gitu ya. Kalau mau awet muda itu ada caranya Bapak Ibu ya. Gimana caranya awet muda Pak Jarot? Upload aja foto-foto lama. Begitu ketemu orangnya, lah kok beda sama yang di Instagram, yang diupload foto lama. Tapi kalau saya awet muda beneran loh ya, Bapak Ibu ya. Saya kemarin ke dokter dites umur. Kalau istri Esther ya dia umurnya 56 dan menurut medis ya 56 juga. Saya pernah bawa anak saya malah lebih tua 6 tahun gitu ya. Jadi alatnya itu nggak ditua-tuain, nggak dimuda-mudain. Tapi saya umur 58 menurut alat kedokteran umur biologis saya, jadi organ tubuh itu sekarang umurnya berapa gitu ya. Saya baru 46, jadi saya 12 tahun lebih muda. Makanya sekarang saya banyak bicara mengenai kesehatan, tapi bukan sesi hari ini ya. Oke, kembali ke menjadi orang tua yang lebih baik.
Nah, ini bukan foto sekarang gitu ya, sebagai bukti awet muda, bukan. Emang ini fotonya udah dulu. Ini foto tahun 2009. Saya ingat betul karena ini foto waktu sekolah kebakaran. Ya, jadi ini foto tahun 2009. Ya. Kenapa kita bikin serial ini? Supaya jadi orang tua yang lebih baik, khususnya anak usia dini. Nah, ada apa dengan anak usia dini? Saya mulai dengan data yang saya scanning. Datanya ini sebenarnya sudah lama, tapi karena dari ensiklopedia, maka ya nggak ada expired-nya. Ya. Sebuah fakta ilmiah. Bahwa waktu manusia lahir, waktu bayi lahir gitu ya, ukuran otaknya secara fisik, secara biologis, secara fisik, ukuran otaknya itu 1/4 orang dewasa. Jadi bayi lahir itu kepalanya gede, badan dan panjangnya badan itu bertambah usia itu bertambahnya nggak proporsional ya. Badannya makin memanjang, tapi kepalanya ya segitu-gitu aja, udah 1/4-nya. Kalau tingginya kan nggak 1/4-nya, ya bisa 1/10, 1/5, ya 1/8. Nah, tapi otaknya 1/4. Waktu lahir, waktu bayi 18 bulan, jadi dalam 18 bulan itu otak bertambah 2 kali lipat. Ya, ukuran otak, walaupun kepalanya, tengkoraknya nggak 2 kali lipat, tapi di dalamnya itu ada perkembangan yang luar biasa. Ya, dalam waktu 18 bulan. Singkat cerita, waktu anak 6 sampai 8 tahun maksimal, ya, sebenarnya 6 tahun. Ya, kalau ini yang di ensiklopedia, gambar yang di scanning ini kan 6 ya, maka usia dini usia emas. Saya kasih tambah kata adalah angka 8 karena ada beberapa kasus khusus. Ya, tapi secara umum sampai 6 tahun. Ukuran fisik manusia, otaknya itu sudah 90%. Jadi kalau sekarang kita, selama ini kan kita dengar ya, anak usia dini itu usia emas. Dalam sisi apa? Banyak hal. Hari ini satu sisi saja dulu, soal otaknya. Perkembangan tercepat, terhebat, terbesar ada di 6 tahun. Maka dari data ini saja kalau mau bicara gizi gitu ya gizi terbaik itu yang penting yang di usia 6 tahun pertama supaya otaknya pertambahannya maksimal. Nah, kalau bicara besarnya otak menggunakan ilustrasi komputer itu berarti kayak hard disk-nya. Ya. Kalau zaman dulu komputer itu paling cuma 2 giga, 3 giga gitu ya. Sekarang HP aja ya, ini HP saya 256 giga. Jadi sekarang wah memang kalau hard disk-nya besar atau disk-nya besar gitu ya, 256 giga gitu ya, buat foto juga sampai mati nggak habis-habis gitu ya. Buat video aja, waduh bisa syuting beberapa puluh episode nggak habis-habis. Tapi kalau giganya kecil, diisi file sebentar aja udah penuh. Nah itu ilustrasi, sama juga anak. Anak kalau sudah otaknya nggak besar gitu ya, mau enter data, belajar itu kan enter data. Nanti dia kuliah, itu enter data, masukkan data gitu ya. Pak, anak saya atau saya ini kalau belajar kok pusing ya. Udah nggak bisa nginget lagi. Otaknya udah penuh kali. Lah lagi saya pelajari sedikit tuh. Pak Jarod itu kan belajar psikologi, neuroscience, magisternya pendidikan, doktornya teologi ya gitu. Kok nggak penuh-penuh? Kepalanya gede gitu ya. Nah, ada orang yang wah, yang dipelajari sedikit loh Pak. Tapi kok udah penuh itu gimana? Wah, jangan-jangan otaknya kecil. Nah, otak besar kecil itu kapan? Ya, 6 tahun pertama. Jadi 6 tahun pertama itu penting banget. Mau bicara gizi, ya berarti 6 tahun pertama. Kadang-kadang orang zaman dulu salah ya. Kalau di Jawa nih, saya nggak tahu di suku lain ya. Misalnya ada makanan apa gitu ya, anaknya mau makan, ibunya bilang, ojole, jangan nak, pinggu bapakmu. Wah malah bapake, wah bapake otaknya serata tambah gede, mau kayak pangan opo wae ya, mau dikasih makan apa aja ya otaknya segitu-gitu aja. Ya tapi anak itu perkembangannya luar biasa. Makanya kalau punya anak kecil, saya merekomendasi. Ya, saya emang pengagum berat Dr. Tan Sutyen. Anda bisa masuk Instagramnya Dr. Tan Sutyen, itu followernya hampir 300.000 itu ya. Sekarang lagi bahas mengenai empasi gitu ya, makanan pengganti ASI. Oh, saya aja ngikuti loh.
belum punya cucu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak usia dini, udah saran saya ikuti itu Instagramnya Dr. Tan Sutyen ya. Itu ilmunya mantap sekali itu Ibu dokter ya. Bukunya juga banyak ya, sehat tanpa obat, aku memilih sehat dan sebagainya. Nah, kembali kepada anak usia dini. Pertumbuhan yang luar biasa itu otaknya ya sampai 6 tahun. 18 tahun udah nggak bertambah besar lagi, udah selesai. Pertumbuhannya udah selesai. Jadi kayak komputer gitu, hard disk-nya udah nggak bertambah besar lagi setelah 18 tahun. Maka setelah 18 tahun itu betul-betul murni enter data dan install program. Oke, sekarang bicara install program, kita lanjutkan dulu. Profesor Kate Osborne itu mengatakan anak umur 2-3 tahun, kalau tadi ukuran otaknya, sekarang kecerdasan otaknya. Usia 2-3 tahun, 40% kecerdasannya dibentuk. Bukan berarti dia tahu, karena belum enter data. Tapi cerdas, ya 2-3 tahun. Sedangkan Dr. Burton White, itu direkturnya dari Harvard, tapi untuk proyek anak usia dini. Kalau 4 tahun, kecerdasannya 50% sudah selesai dibentuk. Kecerdasan, ya. Walaupun nanti kecerdasan sendiri bisa dikembangkan, ada 8 jenis kalau Howard Gardner. Tapi sekarang bertambah lagi aneka jenis kecerdasan. Yang baku ya 8. Ya. Nah, tentu kecerdasan yang dimaksud oleh Dr. Burton White ini sebenarnya kecerdasan akademik terutama. Ya. Karena kalau yang emosi dan spiritual tentu belum 50%. Nah, lalu Dr. Benjamin, dia mengatakan 8 tahun itu 80%. 18 tahun, orang itu cerdasnya berhenti, terutama cerdas akademik. Kalau cerdas emosi kan masih setelah 18 tahun bisa bertambah bagus, bisa bertambah jelek. Jadi kalau cerdas emosi itu sebenarnya nggak berhenti di 18 tahun. Ya, 18 tahun ini adalah cerdas akademik. Nah, 8 tahun, 80%. Kalau 6 tahun, ya berarti 70%. Tetap aja jauh di atas 50%. Artinya, perkembangan otak anak, baik secara fisik ataupun secara kecerdasan, di usia dini itu masa yang paling penting. Karena kecerdasan itu kalau ilustrasinya komputer aja, ya, jadi biar sama. Kalau besarnya otak, itu hard disk. Kalau kecerdasan, nah itu kayak prosesor. Komputer kan ada hard disk, ada memori, ada prosesornya. Kalau beli komputer, lihat, wah kalau prosesornya bagus, nanti kerjanya cepat. Buka YouTube, buka Facebook, buka Zoom, ya Google searching-nya juga dibuka. Kalau sambil Zoom mau share YouTube, cepat. Cepat itu bukan hanya internetnya. Internetnya udah kenceng banget. Tapi kalau nge-share-nya kok lelet ya prosesornya, ya. Begitu prosesnya jelek nih, buka Google searching ini, waduh gitu ya, ngehang, muter-muter, lelet, lemot. Nah itu prosesornya. Jadi itu kayak kecerdasan komputer, itu prosesornya. Nah, manusia nih, kepalanya gede banget loh Pak, anak saya itu Pak. Dibanding teman yang lain itu lingkar kepalanya dia secara fisik gede Pak, gitu. Tapi kalau belajar kok pusing ya gitu ya. Wah, berarti prosesornya enggak bagus. Nah, kalau komputer bisa di-upgrade. Kalau manusia tadi 18 tahun selesai. Makanya kalau sudah 18 tahun, apalagi 8 tahun ke atas, tambah cerdasnya udah sedikit. Kalau dari kecil udah memang cerdas, kuliah kan di atas 18 tahun. Istilah saya itu kayak orang enter data, kalau komputer masukin data, ya itu berarti hard disk. Install program, nah itu berarti prosesor, ya. Diinstal program macam-macam gitu, nggak masalah. Bahkan bukan cuma diinstal, dijalankan, running program beberapa, nggak masalah, wong prosesornya bagus. Tapi kalau komputer prosesornya jelek, tidak cerdas, menjalankan dua aplikasi, ya, apalagi aplikasi edit video, desain grafis, muter-muter terus ya, ganti prosesor dah gitu ya kan. Nah sama juga kalau orang udah 18 tahun ke atas,
belajar itu seperti install program dan enter data. Aku kalau belajar 2-3 pelajaran kok pusing. Ngeheng. Mumet ya. Nah, ngopi dulu. Belum belajar kok istirahatnya banyak banget itu breaknya ya. Ngopi dulu, nyanyi dulu, jalan-jalan dulu, makan dulu. Ya kesuwen, kelamaan gitu ya. Dan ternyata memang tidak cerdas. Tapi memorinya bagus ya, bagus memang kalau dia nempel ingat nggak hilang-hilang. Berarti memori. Tapi belajarnya tuh lama gitu ya. Aduh, adiknya tuh belajar setengah jam pinter, nilainya bagus, kakaknya 2 jam baru bisa nilainya 70, berarti kakaknya prosesornya jelek. Nah, sekarang gimana bikin anak memorinya gede, hard disknya gede, otaknya cerdas? SD dilesin, SMP dilesin, telat. Itu hanya ngasah saja sama install program. Bikin cerdasnya itu di 6 tahun pertama. Nah, tentu ada beberapa trik dan tips. Ya, trik dan tips untuk membuat anak cerdas. Nanti kita perdalam di tanya jawab, ya. Tapi paling enggak saya itu belajar beginian, coba Bapak Ibu ya. Saya itu belajar beginian waktu anak saya belum lahir loh. Jadi ini ilmu yang sudah dipraktekkan. Ya. Kan saya pun juga sebenarnya IQ saya itu enggak sampai 120. Nia juga begitu. Tapi juara gitu kan, ranking karena diterapi. Nah, karena cerdas sendiri bukan hanya IQ kan. Oke, kita lanjutkan lagi dulu ya. Ini bicara kecerdasan dibentuk pada usia dini. Sebenarnya di sini ada satu poin tersendiri ya, tapi saya tambah satu topik lagi sebenarnya kayak 2 area hari ini. Di sini pun sebenarnya udah cukup banyak untuk dibikin tanya jawab, tapi saya perluas dulu ya di sesi pertama ini. Nah, usia dini itu cuma 6 tahun, artinya waktunya sangat terbatas untuk orang tua melakukan intervensi dengan pengasuhan. Karena kalau hanya dibiarkan, berarti hanya mengandalkan pada DNA sesuai dengan kecerdasan genetik dari orang tua. Tapi sebenarnya semuanya tadi bisa diintervensi kan? Besarnya otak lewat gizi, besarnya hard disk lewat gizi. Kecerdasan lewat terapi. Terapinya apa? Ntar kita bahas ya. Perdalam ditanya jawab. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai dari terutama cerdas, emosi, dan spiritual. Karena 2 itu yang paling penting dalam hidup ini kalau mau bicara anaknya sukses. Bukan juara kelas, tapi juara hidup. Nah, berdasarkan data-data tadi gitu ya. Jadi apa yang penting di usia dini? Ya. Yang penting adalah mendongkrak kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi. Dan caranya gampang banget, yaitu bermain. Ya, kalau nggak pandemi, ya penting sekali bermain dengan teman-teman. Zaman saya kecil, zaman kakek saya, zaman bapak saya kayaknya banyak manusia cukup cerdas sosial ya. Nggak perlu playgroup TK, nggak ada lagi malah. Soalnya sama tetangga itu main bareng, gobak sodor, main kelereng gitu ya. Masyarakat modern sama tetangga sebelah aja kagak kenal gitu ya. Kalau nggak ada playgroup TK, waduh kasihan. Nanti anak-anak tidak akan bertumbuh kecerdasan, emosi, dan sosialnya. Itulah pentingnya kenapa perlu playgroup dan TK. Wah, sekarang pandemi, Pak. Repot, ya kan? Nah, kalau pandemi gimana? Ya, masih bisa anak cerdas sosial lewat dunia digital saat ini via Zoom. Paling nggak dia ketemu manusia, di mana dia bisa respon, tertawa, gurunya lucu, dia tertawa, itu respons yang 2 arah. Kalau anak lihat YouTube, nggak 2 arah, kan? Ya, paling nggak yang dilihat nggak meresponin dia. YouTube-nya lucu, dia ketawa gitu. Tapi kalau dia nanya, YouTube-nya kan nggak jawab. Padahal untuk cerdas emosi itu harus 2 arah. Jadi pada masa pandemi ini bisa lewat sekolah. Tapi yang lebih saya tekankan sebenarnya lewat keluarga. Ya, dengan siapa anak harus bermain di bawah 6 tahun sangat penting banget yang namanya dengan bapak. Nah ini saya nggak tahu yang ikut Zoom ini bapaknya atau ibunya nih.
Tapi udah nanti ibu-ibunya bilang, tuh tadi Pak Jarod itu bilang gitu, kamu tuh harus bermain sama anak gitu ya. Jadi bulan depan bapaknya diajak. Ya. Kenapa? Aduh, bicara figur ayah itu nanti kita bahas di lain sesi. Tapi penting banget anak tuh bermain sama bapaknya pada usia dini karena itu akan menjadi fondasi relasi. Oke, saya perdalam dulu soal fondasi relasi dengan kesaksian atau cerita biar gampang. Umur 13 tahun anak saya keluar negeri ke Singapura, nomor 1 nomor 2 ya, Nia dan Benaya. Pak, kok beraninya sih Pak Bapak nyekolahkan anak di usia 13 tahun keluar negeri, nanti takut nggak kehilangan hubungan, nggak takut nanti kena LGBT, nggak takut nanti dia di sana sibuk main game, nggak takut nanti nggak ada yang ngawasi dia pacaran bebas, nggak takut nanti nggak ada yang ngawasi dia main game lulu nggak belajar dan sebagainya, gitu ya. Oke, soal pornografi, LGBT, lain kali. Tapi sekarang ini soal relasi. Nah, setelah setahun 2 tahun anak saya di Singapura, singkat cerita, pernah saya ke sana dan khususnya nomor 2, Benaya. Saya tanya sama dia, setelah dia di luar negeri 2 tahun, sudah level SMA. Ben, apa yang paling kamu ingat tentang papa? Dia bilang main kuda-kudaan. Loh, ini coba dia sudah SMA. Dia ingatnya kalau kamu ingat papa apa yang kamu ingat? Yang paling ingat dia mikir-mikir gitu. Dia bilang main kuda-kudaan. Itu udah berapa belas tahun tuh dia sudah SMA. Kenapa dia ingat? Karena main kuda-kudaan itu hanya bisa dilakukan antara anak dan bapak. Sesuatu yang unik itu istimewa, sesuatu yang unik itu dikenang. Makin unik kejadian itu, makin dikenang. Bapak ibu pernah ditempeleng sama ayah gitu ya. Mungkin seumur-umur juga nggak ada yang nempeleng bapak ibu gitu ya. Itu pasti ya dikenang juga, tapi kenangan negatif, memori jelek, merusak relasi. Kenangan indah itu membangun relasi. Ya, makanya kalau dengan suami, dengan anak, dengan istri, bangunlah kenangan indah. Ya, jangan kalau kamu ingat suami apa yang kamu ingat? Dibentak, ditempeleng. Kalau sama si mantan, wah, si mantan itu lembut, si mantan itu gentleman, nyebrang digandeng tangan, wah sudahlah. Doanya kapan suami mati gitu ya, malah nggak mati-mati, tambah etes gitu ya. Nah itu namanya nggak punya memori indah, memorinya jelek, ya relasinya rusak. Memorinya unik, positif, itu relasinya kuat. Nah, makanya ayah itu, ini kenapa unik? Karena namanya main kuda-kudaan, itu hanya bapak dan anak. Kan nggak mungkin dan ibu bawa anaknya ke gereja. Pak, nak, itu Pak Gembala tuh. Terus ngapain? Kamu suruh jongkok, kamu naikin. Naikkan kudaan sama Pak Gembala gitu. Nanti ibu kan pasti ditumpangi tangan, agak keras numpangnya. Cempeleng. Kurang ajar orang Gembala diajak main kuda-kudaan. Nah, jadi ini hanya bisa dengan bapak dan anak, dan hanya bisa waktu anak di bawah 6 tahun. Bapaknya sekarang ikut nih Zoom sama Pak Jarod. Wah, kalau gitu tak main kuda-kudaan sama anak pertama juga dah. Anaknya udah SMP, ya Bapak sakit pinggang. Anaknya juga udah nggak mau, anaknya mau ya Bapak sakit. Jadi ini hanya khas usia dini. Maka di usia dini apa yang harus dilakukan? Bermain. Nah, bermain udah. Les bahasa Inggris Pak, nanti nggak apa-apa. Umur 7 tahun juga boleh, sekarang nggak boleh. Les nari Pak, boleh. Tapi jangan lupa di agenda Bapak Ibu anak usia dini ini dimasukkan agenda sengaja bermain sama anak. Kenapa bermain? Oke. Kenapa bermain? Ada profesor namanya Gregory Slayton. Dia adalah pendiri Family First International. Ya, sekarang di Indonesia ada ya. Pak Handi Irawan, teman kuliah IPB saya juga yang di Indonesia sebagai perwakilannya Family First Indonesia. Gregory Slayton nulis buku Better Mom sama Better Dad. Ya. Nah, dalam buku ini, terutama yang Better Dad, Gregory Slayton itu meneliti apa arti cinta atau kasih bagi anak. Kalau kasih bagi Bapak Ibu kan, oh panjang lebar dalam ya. Apa sih kasih itu? Memberi, tidak meminta.
memberi tanpa berharap. Kasih adalah panjang sabar, murah hati, lemah lembut, penguasaan diri. Wih, celah. Ribet banget. Kalau anak, love is time. Menurut penelitian Gregory Slayton, love is time. Bapaknya, aku cinta anak saya, Pak Jarot. Saya berikan internet yang tercepat, pendidikan terbaik, makanan sehat, gitu. Bapaknya merasa mencintai anaknya karena dia memberi, karena seperti yang dia dengar dari khotbah, cinta itu memberi, gitu kan. Tapi anaknya usia dini. Bagi dia love is time. Papa main yuk. Papa sibuk cari uang buat beliin kamu susu yang terbaik. Papa main yuk. Papa lagi sibuk kerja untuk memberikan kamu pendidikan yang terbaik. Anaknya bilang, Papa nggak sayang aku. Love is time. Bagi anak usia dini. Menurut penelitiannya Gregory Slayton, ya, pendiri Family First International. Jadi di usia yang dini ini bagi bapak dan ibu, karena hari ini saya tidak berbicara kepada para guru, gitu ya. Kalau guru ya boleh juga ya di sekolah ngajak bermain, bagus, guru teladan. Selain ngajari lalelu, babebu, bahasa Inggris, ngajari menggambar, mewarna, boleh juga ya membangun relasi dengan bermain. Kalau bapaknya bermain, ibunya ngapain dong? Gitu. Dah, ibunya dongeng aja ya. Gitu ya. Pak Jarot, mana menarik, Pak? Anak sekarang ada YouTube animasi. Menurut penelitian lagi, dongeng masih menarik bagi anak usia dini. Kenapa? Nah, kan kenapanya itu ya. Karena ketika data hanya lewat telinga, loh Pak, kan bagusnya tuh lewat telinga, lewat mata, ada visual gambar, betul. Tetapi ada satu sisi dari soal telinga saja, auditory. Ketika anak mendengarkan dongeng, berarti kan hanya telinga, auditory. Tapi tentu dongeng ibunya kalau bisa ya pinter ya, kayak ibu guru-guru TK Happy Kid ya. Wah, kalau bercerita tuh mukanya pakai ekspresi gitu ya. Nabi Nuh itu, wah dia semangat sekali gitu ya. Semangat sekali juga, tangannya wah gitu ya. Jangan, dan Nabi Nuh bikin kapal besar gitu ya, itu namanya ekspresif. Nanti anak selain mendapat telinga, dapat mata juga. Ya besar gitu ya. Jangan adik-adik, Nabi Nuh bikin kapal besar. Besar. Itu kalau anaknya gak ngelempar sendal, ibu lagi dapat kasih karunia itu dah. Lagi dilindungi sama Tuhan. Jadi anak waktu dia dengar cerita, ternyata menurut penelitian otaknya itu berfantasi. Nah, itulah pentingnya cerita. Ya, sehingga dia nanti waktu berfantasi, kreativitasnya muncul. Jadi ibu-ibu jangan minder dengan adanya aneka macam film animasi, tapi mendongeng itu nanti juga menjadi sebuah jalur untuk memberikan pesan-pesan nilai-nilai moral. Ya, itu lewat dongeng. Jadi kasih contoh lagi biar gampang ya. Nah, tapi yang dongeng ini boleh bapak, boleh ibu sebenarnya ya. Saya cerita ya karena saya yang menyampaikan ya saya aja cerita ya. Suatu ketika susternya anak-anak kami ya, Pak Jarot, ini Bena lagi sakit tapi nggak mau minum obat. Gampang. Oke, gitu ya. Kita dongeng, Nabi Nuh bikin kapal. Wah, kan anak kecil suka kapal kan. Gajah masuk, ini masuk. Wah, aneka binatang, anak juga senang. Wah, Ben, tapi hari ini pembangunan kapal berhenti, Ben. Gitu. Kenapa? Anaknya Nabi Nuh lagi batuk hari ini. Nggak ada ayatnya. Jangan tanya ayatnya mana. Kita karang sendiri. Tapi, luar biasa. Anak-anak Nabi Nuh ini mau minum obat sehingga besok kapalnya bisa dibangun lagi. Cepat sekali. Gitu. Kita dongeng selesai, anak langsung bilang, Papa, aku mau minum obat. Dalam hati, itu maksud gue. Gitu kan. Jadi Anda bisa menyampaikan pesan-pesan lewat dongeng. Tapi jalur dongengnya dibentuk dulu. Dan enaknya anak usia dini, Bapak Ibu bisa dongeng Nabi Nuh selama 3 bulan, anak nggak bosen. Kalau dia nggak suka Nabi Nuh, sukanya Goliat dan Daud, 3 sebulan juga nggak apa-apa. Kenapa? Di bawah 6 tahun itu kan repetisi, diulang-ulang. Saya kan 12 tahun jadi guru sekolah minggu, anak balita, ya sebelum buka Epolikit. Saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu. Kalau jadi guru sekolah minggu di balita, coba aja tanya, adik-adik mau nyanyi lagu apa? Happy ya.
Happy ya. Tiap minggu lagu yang dipilih sama. Kenapa? Mereka suka repetisi. Kenapa suka repetisi? Kalau untuk cerita, kita menceritakan Nabi Nuh, di situ ada 10 poin. Dia tangkap baru 2. Nanti cerita lagi, dia tangkap poin yang ke-4, 5. Tapi kalau bisa ngulangnya juga bukan, jadi kayak Nabi Nuh, tapi ceritanya dipanjang-panjangin dari berbagai aspek. Tapi itu menjadi anak fokus. Temanya Nabi Nuh, gitu ya. Itu bisa sebulan, jadi Bapak Ibu nggak perlu kreatif banget mencari sumber ide cerita. Beda sama anak di atas 6 tahun. Ya, kalau cerita yang sama, aku udah tahu, nanti kapalnya nggak tenggelam kan? Nanti yang menang Gul Daud kan? Itu kalau di atas 6 tahun agak susah cerita ya. Oke, saya lewati soal anak 6, di bawah 6 tahun apa perlu gadget. Ya, kalau sekarang jadi perlu supaya bisa ikut Zoom sama sekolah. Ya. Nah, saya akhiri dengan quote. Udah, habis itu kita tanya jawab ya. Ini belum quote-nya ya. Anak di usia dini untuk cerdas emosi, cerdas sosial, main sama bapaknya, dongeng sama ibunya. Kalau toh dia pakai gadget didampingi. Nah, yang paling gampang untuk cerdas sosial adalah keluarga besar. Anak 4 tahun udah bisa. Anak saya 4 tahun udah nginep di rumah opa-omahnya dan kita tinggal pergi. Sosialnya terbentuk, ya, mandirinya terbentuk. Ya, tapi kan kita ninggalinya di orang tua sendiri, ya. Jangan lama-lama. Nanti kalau kelamaan sama kakek neneknya nggak nurut sama orang tuanya, ya. Nah, yang paling penting sekarang terakhir. Di usia dini tadi, sesuai dengan perkembangannya tadi, baik itu kecerdasannya atau otaknya, apa yang penting? Les membaca, bisa nantilah kelas 1 SD. Les nulis, nantilah. Les menggambar, ya aduh, nanti aja lah. Kalau udah 12 tahun ternyata menggambarnya berlanjut terus, ya lesin gambar. Yang paling penting untuk anak usia dini, di mana masa-masa relasi. Maka relasi dengan ayah ibunya, dan yang lebih penting lagi relasi dengan siapa? Relasi dengan Tuhan. Oke, cerita sedikit soal Happy Holy Kid. Saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu. Ya, dan kita punya semboyan membentuk karakter Kristus sejak usia dini. Waduh, di sekolah minggu. Saya merasa orang munafik ya. Seminggu sekali ngajar sekolah minggu membentuk karakter anak. Mana bisa? Akhirnya gimana ya caranya ketemu tiap hari sama anak-anak? Ya bikin sekolah. Nah, makanya sekolah Happy Holy Kid itu punya slogan membentuk karakter Kristus sejak usia dini. Karena diawali ketika saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu, saya merasa seperti kayak orang munafik, mana bisa mempengaruhi karakter anak tanpa berinteraksi tiap hari. Nah, maka jadilah sekolah Happy Holy Kid. Cabang pertama di rumah saya. Saya tinggal di lantai atas, di lantai bawah saya sulap jadi playgroup dan TK. Ada termasuk yang awal-awal itu ya saya, Bu Sandra, Bu Nina waktu itu ya. Bahkan istri saya waktu itu belum ngajar sekolah playgroup. Dia masih kerja di Hero. 3 tahun kemudian baru istri saya ambil alih. Jadi guru playgroup pertama siapa? Ya saya. Dibantu dengan yang lain. Nah, itu waktu itu. Waduh. Ada yang komentar gini, sekolah Happy Holy Kid itu kayak sekolah minggu. Nyanyi, doa, cerita firman, tiap hari begitu gitu ya. Justru itulah yang penting. Justru itulah uniknya Happy Holy Kid. Supaya anak di usia dini, di usia emas, segala sesuatu yang masuk ke dalam hidupnya menjadi alam bawah sadarnya. Karena firman Tuhan itu hidup, ketika dalam usia dini dia sudah diberitakan firman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia lahir baru, itu akan menjadi fondasi untuk parenting selanjutnya. Anaknya nakal, udah pastilah namanya anak. Tapi kita dengan mudah bisa berkata, kalau kamu nakal, Tuhan sedih. Dia tetap cinta kamu sih, tapi dia sedih lihat kamu nakal. Nah itu bagi anak yang tidak lahir baru nggak ada artinya. Tapi kalau anak sudah mengenal Tuhan, dan bukan hanya mengenal, dibiasakan. Makanya di rumah, di sekolah Happy Holy Kid, doa tiap hari, nyanyi tiap hari, cerita karakter kalau perlu tiap hari, mau tiap minggu ya nggak apa-apa, tapi doa, menyanyi, beribadah kepada Tuhan setiap hari. Kenapa? Itulah yang penting. Udah. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, optional, ditambah boleh.
Ya, Happy Holy Kid cabang Manokwari. Ya, nggak pakai Mandarin ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu di kota itu ada berapa keluarga Tionghoa gitu ya. Buka toko juga yang datang bukan orang Tionghoa. Tapi Happy Holy Kid di Kelapa Gading, di Pantai Indah Kapuk, wah ya harus pakai gitu ya. Artinya apa? Optional. Tapi Happy Holy Kid di Manokwari, Papua, Kelapa Gading, Manado harus ada kurikulum materi mengajarkan anak bergaul dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan. Kenapa? Inilah fondasi yang paling penting di dalam anak usia dini. Karena kalau bicara tadi, anak sedang bertumbuh kecerdasannya. Mau cerdas apa sih? Menurut Howard Gardner, Pak Jarot, atau Daniel Goleman, Pak, profesor di Amerika, kecerdasan yang paling menunjang keberhasilan nanti anak itu, Pak, itu cerdas emosi, cerdas sosial, cerdas spiritual. Oke. Apa esensi paling utama dari cerdas emosi? Belas kasihan. Apa esensi utama fondasi jadi cerdas sosial? Belas kasihan. Apa esensi utama dari cerdas spiritual? Belas kasihan. Ketika orang mengalami kasih, dia lihat orang lain jahat, bukan benci, tapi kasihan. Maka dia bangun relasi. Sosialnya tinggi sekali pasti. Makanya di usia dini yang namanya kenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan itu menjadi fondasi yang sangat penting untuk pertumbuhan kecerdasan berikutnya, terutama cerdas emosi, sosial, dan spiritual. Dan ini yang sebenarnya menjadi salah satu ciri utama Happy Holy Kid yang namanya aja Happy Holy Kid. Jadi anaknya harus happy-happy dan holy-holy. Bagaimana holy tanpa Tuhan? Tidak mungkin. Nanti anaknya bisa terikut LGBT, pornografi, dan sebagainya. Tapi kalau dari usia dini, dia kenal Tuhan, dikirim keluar kota, anak sekolah, rumah orang tuanya di Manado, anaknya merantau ke Jakarta, dia bergaul dengan Tuhan. Dan itu harus dibiasakan sejak usia dini, ya, sebagai hal yang paling penting. Dan di usia dini itu anak-anak baru bisa menirukan. Makanya orang tua harus menjadi gembala yang memberikan teladan. Nah, itu yang saya bisa sampaikan hari ini, ya. Dan sekarang kita jam 10.42. Ya, kita ada waktu 45 menit buat tanya jawab. Boleh bertanya angkat tangan, boleh bertanya tertulis. Saya akan lihat dulu pertanyaan tertulis, ya. Oh, sudah ada. Kalau ada ya langsung saya jawab, ya. Ada 3 yang ditulis ke publik, ada 1 yang direct message. Berarti ada 4 pertanyaan, ya. Oke, saya tunggu sebentar ya, Bu, Bapak Ibu ya. Saya akan atur untuk rekamannya supaya per pertanyaan.